Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Elisha Dwi Novitasari. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi hidrolisis garam. Pada pembahasan kali ini, yang pertama kita akan membahas pengertian hidrolisis garam. Yang kedua, yaitu jenis-jenis hidrolisis garam. Yang ketiga, sifat hidrolisis garam. Dan yang keempat, pH hidrolisis garam. Langsung saja pada pengertian hidrolisis garam. Hidrolisis berasal dari kata hidro yang artinya air dan lisis yang artinya penguraian. Hidrolisis dapat diartikan sebagai reaksi suatu senyawa dengan air. Menurut Sutrisna, hidrolisis garam adalah reaksi antara air dengan ion yang berasal dari asam lemah atau basa lemah suatu garam. Selanjutnya ada jenis-jenis hidrolisis garam. Yang pertama ada garam tidak terhidrolisis. Garam yang terbentuk dari asam kuat dan basa kuat tidak akan mengalami proses hidrolisis karena baik kation maupun anionnya tidak bereaksi dengan air. Keduanya akan saling menetralkan dan tidak bereaksi dengan air. Dengan kata lain, garam yang terbentuk dari asam kuat dan basa kuat hanya terionisasi dan tidak terhidrolisis. Selanjutnya yaitu garam terhidrolisis sempurna. Garam terhidrolisis sempurna disebut juga dengan hidrolisis total. Garam terhidrolisis sempurna jika kation dan anion dari larutan garam bereaksi. Anion tersebut berasal dari asam lemah yang akan mengalami hidrolisis membentuk ion OH-, sedangkan kation yang berasal dari basa lemah akan mengalami hidrolisis membentuk ion H3O+ atau H+. Selanjutnya ada garam terhidrolisis sebagian. Garam terhidrolisis sebagian disebut juga dengan hidrolisis parsial. Pada jenis hidrolisis ini, ketika garam direaksikan dengan air, hanya salah satu atau sebagian ion saja yang mengalami hidrolisis, sedangkan yang lainnya tidak. Komponen penyusun garam yang mengalami reaksi hidrolisis parsial yaitu yang pertama ada asam lemah dan basa kuat, yang kedua asam kuat dan basa lemah. Selanjutnya ada sifat hidrolisis garam. Yang pertama ada garam yang terbentuk dari asam kuat dengan basa kuat. Nah, ketika garam yang berasal dari asam kuat dan basa kuat dilarutkan dalam air, maka akan terionisasi sempurna menjadi anion dan kationnya. Di dalam larutan, ion-ion garam tersebut dan air tidak bereaksi satu sama lain. Basa konjugat dari asam kuat tidak memiliki afinitas terhadap proton dibandingkan dengan molekul air. Nah, contoh larutan garam yang berasal dari asam kuat dan basa kuat adalah NaCl. Dari reaksi garam NaCl terlihat ion yang terbentuk saat garam NaCl dilarutkan dalam air adalah OH- dan H+, sehingga garam NaCl tidak mengubah perbandingan konsentrasi ion H+ dan OH- dalam air, sehingga garam NaCl ini memiliki pH 7 atau netral. Selanjutnya ada garam yang terbentuk dari asam kuat dengan basa lemah. Dalam air, garam yang berasal dari asam kuat dan basa lemah akan terionisasi sempurna menjadi kation dan anion. Garam dari asam kuat dan basa lemah ini akan mengalami hidrolisis parsial. Contoh, larutan garam yang berasal dari asam kuat dan basa lemah adalah larutan amonium klorida atau NH4Cl. Garam NH4Cl terbentuk dari basa lemah NH3 dan asam kuat HCl. Nah, ketika garam NH4Cl dilarutkan dalam air, maka akan terbentuk kation NH4+ dan anion Cl-.
Ion NH4+ yang berasal dari basa lemah NH3 akan mengalami hidrolisis, sedangkan ion Cl- yang berasal dari asam kuat HCl tidak akan terhidrolisis. Hal ini menyebabkan garam bersifat asam. Selanjutnya ada garam yang terbentuk dari asam lemah dengan basa kuat. Nah, garam yang berasal dari asam lemah dan basa kuat jika dilarutkan dalam air akan menghasilkan anion yang berasal dari asam lemah. Anion tersebut bereaksi dengan air menghasilkan ion OH- yang menyebabkan larutan bersifat basa. Contohnya, garam CH3COONa yang terbentuk dari asam lemah CH3COOH dan basa kuat NaOH. Dari dua ion yang dihasilkan oleh garam tersebut, hanya ion CH3COO- yang mengalami hidrolisis, sedangkan ion Na+ tidak bereaksi dengan air. Jika dianggap bereaksi, maka NaOH yang terbentuk akan segera terionisasi menghasilkan ion Na+ kembali. Hal ini menyebabkan garam bersifat basa. Selanjutnya, ada garam yang terbentuk dari asam lemah dan basa lemah. Garam ini terdisosiasi dalam air, akan menghasilkan ion-ion. Kation dan anion keduanya berasal dari asam lemah dan basa lemah. Kedua ion tersebut bereaksi dengan air sehingga mengalami hidrolisis total. Contoh larutan garam yang berasal dari asam lemah dan basa lemah adalah larutan amonium asetat atau CH3COONH4. Garam CH3COONH4 terbentuk dari asam lemah CH3COOH dan basa lemah NH3. Hidrolisis garam yang berasal dari asam lemah dan basa lemah merupakan hidrolisis total, karena kedua ion garam mengalami reaksi hidrolisis dengan air. Sifat larutan ditentukan oleh nilai tetapan kesetimbangan asam atau Ka dan nilai kesetimbangan basa atau Kb. Penyusun, jika Ka lebih dari Kb, maka larutan akan bersifat garam asam, dan jika Ka lebih kecil daripada Kb, maka larutan akan bersifat basa. Sedangkan apabila Ka sama dengan Kb, kedua ion akan bereaksi sama jauhnya, maka larutan bersifat netral. Selanjutnya ada pengukuran pH garam, di mana pengukuran pH garam ini berdasarkan 4 campuran, yaitu campuran asam kuat dan basa kuat, yang kedua campuran asam lemah dan basa kuat, yang ketiga campuran asam kuat dan basa lemah, dan yang terakhir ada campuran asam lemah dan basa lemah. Pada campuran asam kuat dan basa kuat, garam tersebut tidak bereaksi dengan air atau tidak terhidrolisis. Harga H+ dan OH- dalam air tidak berubah dengan adanya garam, sehingga pH tidak berubah dan sama dengan pH air murni, yaitu 7. Jadi larutan ini bersifat netral. Selanjutnya, pada campuran asam lemah dan basa kuat dapat dilihat rumus konsentrasi OH- yaitu akar Kw per Ka kali amin, atau OH- sama dengan akar Kw per Ka kali M, di mana Kw sama dengan tetapan kesetimbangan air, yaitu 10 pangkat min 14, lalu Ka merupakan tetapan kesetimbangan asam, dan amin atau M merupakan konsentrasi anion atau komponen garam yang terhidrolisis. Nah, rumus derajat hidrolisis garam pada asam lemah dan basa kuat yaitu akar Kh per M atau akar Kw per Ka kali M. Selanjutnya, pada asam kuat dan basa lemah terdapat rumus konsentrasi H+ sama dengan akar Kw per Ka kali M+, atau H+ sama dengan akar Kw per Ka kali M, di mana Kw merupakan tetapan kesetimbangan air yang memiliki nilai 10
pangkat min 14, dan Ka merupakan tetapan kesetimbangan basa, serta M+ atau M merupakan konsentrasi kation komponen garam. Lalu, pada derajat hidrolisis garam, pada asam kuat dan basa lemah ini memiliki rumus akar KH per M atau akar KW per KB kali M. Selanjutnya pada asam lemah dan basa lemah, di mana terdapat dua rumus, yaitu pada konsentrasi asam atau konsentrasi H+ terdapat rumus akar KW kali Ka per Kb. Dan pada konsentrasi OH- atau basa terdapat rumus akar KW kali Kb per Ka, di mana Ka itu merupakan tetapan kesetimbangan asam, Kb merupakan ketetapan kesetimbangan basa, Kw tetapan kesetimbangan air, dan M+ atau M merupakan konsentrasi kation atau garam. Nah, pada derajat hidrolisis garam, asam lemah dan basa lemah memiliki rumus akar KH per 1 plus akar KH. Baik, itu tadi sedikit materi tentang hidrolisis garam. Selanjutnya ada contoh praktikum virtual lab, salah satu dari campuran hidrolisis garam. Mari kita simak praktikum berikut. Selanjutnya kita lakukan praktikum pada campuran asam lemah dan basa kuat. Yang pertama, kita siapkan labu Erlenmeyer 250 ml. Kemudian kita siapkan pipet ukur 10 ml. Lalu kita siapkan larutan CH3COH 1 molar. Kita amati suhu dan pH-nya, di mana larutan CH3COH ini memiliki pH 2,38 pada suhu 25 derajat Celcius. Lalu kita siapkan larutan NaOH 1 molar dan kita amati suhu dan pH-nya, di mana NaOH ini memiliki pH 14 pada suhu 25 derajat Celcius. Lalu ambil 10 ml larutan CH3COH menggunakan pipet ukur. Lalu tuang pada labu Erlenmeyer sebanyak 10 ml. Kemudian ambil larutan NaOH sebanyak 10 ml. Lalu tuang pada labu Erlenmeyer yang telah terisi CH3COH sebanyak 10 ml. Lalu kita amati suhu dan pH pada campuran CH3 dan NaOH, di mana larutan ini memiliki pH sebesar 9,18 pada suhu 27 derajat Celcius. Baik, itu tadi merupakan contoh dari virtual lab hidrolisis garam. Semoga penjelasan tentang hidrolisis garam dan virtual lab yang telah dicontohkan dapat bermanfaat bagi kita semua. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.